Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Ya, puji nama Tuhan, kita masuk dalam bulan Desember, di mana bulan ini ya tidak terasa udah setahun kita diberkati Tuhan dalam tahun 2002 ini. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap merencanakan hal-hal yang indah dalam hidup kita, karena kita punya Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang peduli atas setiap persoalan kita. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa pentingnya nama, satu arti sebuah nama. Dan kita tahu sama-sama bahwa arti sebuah nama itu seperti nama Yesus. Yesus itu artinya apa gitu? Yesus itu artinya bahwa Tuhan ya penyelamat, Tuhan menyelamatkan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana Yesus ya berasal dari bahasa Ibraninya Yeshua ya. Dan kita kenal namanya Yesus, artinya apa? Tuhan yang penyelamat. Kita percaya bukan hanya itu, nama Yesus begitu penting, karena kita belajar sama-sama bahwa nama Yesus, kalau kita baca dari Kolose 3 ayat 17, dikatakan menjadi dasar ya, kalau kita baca dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Jadi setiap dasar dari apapun yang kita lakukan semua dalam nama Yesus. Jadi arti sebuah nama. Jadi arti sebuah nama Yesus di sini menjadi dasar segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perkataan atau perbuatan, kita lakukan semua dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua yang kita pelajari bahwa dalam nama Yesus kita percaya bahwa ada keselamatan. Amin. Bahwa dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Wah, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Sama-sama katakan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di sini clear bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Jadi tegas dikatakan di sini bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Dan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita beroleh selamat. Jadi nama Yesus itu begitu powerful, kita baca dalam Perjanjian Lama. Makanya saya bilang nama itu begitu berkuasa, nama Yesus. Bahkan dikatakan dalam nama Yesus, dikatakan apa? Semua bertekuk lutut. Ya. Dalam Filipi 2 ayat 10 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan ada di bawah bumi. Bayangkan, semua supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, ini benar-benar satu nama yang begitu powerful, begitu nama yang begitu berkuasa ya. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama dari Perjanjian Lama ya, bahwa Yesus bukan hanya sekedar ya ada di Perjanjian Baru, tapi sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Kalau kita lihat dalam Yesaya 9 ayat 5, di sini ada nubuatan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Yesaya 9 ayat 5 katakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang pertama apa? Penasihat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Ketiga, Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Raja Damai. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa dalam Yesaya ini bernubuatkan akan seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi di sini Yesaya bicara mengenai satu masa di mana seorang anak dilahirkan. Dan bukan hanya itu, ini bicara juga mengenai kerajaan sorga, karena bicara ada lambang pemerintahan. Wow, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan disebut orang, ada 4 nama. Yang pertama dikatakan apa? Penasihat ajaib. Yang kedua dikatakan apa di situ? Allah yang perkasa. Dan yang ketiga dikatakan Bapa yang kekal. Dan yang terakhir dikatakan yang keempat, Raja Damai. Wow, ini jadi selalu saya bilang bahwa kelahiran Tuhan Yesus tidak ujuk-ujuk muncul ada brojol, tapi ini ada benang merah yang kita tarik. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama sudah dinubuatkan mengenai akan ada kelahiran Tuhan Yesus, bahwa ada satu putra yang begitu berkuasa. Ada satu putra akan lahir, anak Allah, dikatakan Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Ya, apa itu bicara mengenai penasehat ajaib? Jadi saya pelajarin hari ini bahwa pada saat yang namanya Yesus dilahirkan, ya, pada saat itu engkau diberikan seorang penasehat ajaib. Saya percaya bahwa setiap orang membutuhkan penasehat. Kamu juga membutuhkan penasehat. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai penasehat, kenapa? Kita tidak cakap untuk mengetahui semua orang. Segala hal kita tidak bisa. Makanya kita perlu seorang yang memberikan kita mentor, yang bisa kita mengarahkan kita. Dan hari-hari ini saya mau bilang bahwa yang kau butuhkan sekarang adalah seorang penasehat. Dan kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang dijadikan sebagai apa? Penasehat ajaib. Kenapa dikatakan ajaib? Karena melampaui akal pikiran manusia. Jadi kenapa dikatakan ajaib? Karena dia mengetahui segala hal. Bahkan dia tahu juga masa depan. Makanya hari-hari ini dengar baik bahwa kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan di sini, ia memberikan nasihat kepada kita melalui Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa Tuhan berbicara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun. Masalahnya apakah kau mau dituntun apa enggak? Masalahnya engkau mau dengar tuntunannya apa enggak? Karena masalah yang sekarang bahwa dia berbicara kepada kita, dia Allah yang berbicara. Makanya saya begitu percaya bahwa He is a speaking God. Dia Allah yang berbicara. Masalahnya apakah engkau mendengar? Masalahnya apakah engkau taat? Masalahnya apakah engkau melakukan firman Tuhan? Makanya sekarang hari-hari ini banyak orang-orang yang menjadi stres. Banyak orang-orang bahkan hamba Tuhan pun menjadi stres. Mereka bingung. Karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri, mereka mengandalkan pikiran mereka, mengandalkan kemampuan dia. Tapi dengar baik, saya mau bilang hari ini engkau butuh penasehat ajaib. Amin. Di situ dikatakan bahwa dia Tuhan yang berbicara. Bagaimana dia berbicara? Yang pertama saya percaya dia berbicara melalui Roh Kudus. Amin. Makanya pada saat engkau berdoa pas menyembah Tuhan, pada saat engkau berdoa bukan hanya satu arah, tapi ada 2 arah.
Karena pada saat engkau menyembah Tuhan, pada saat engkau berdoa, buka telingamu sehingga engkau mendengar suara, sehingga engkau menjadi peka akan suara Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dan Tuhan juga memberikan nasihatnya melalui firman Tuhan. Dia memberikan melalui firman Tuhan yang kau baca, yang kau dengar. Bahkan dia juga berbicara bisa menggunakan hamba-hamba Tuhan. Seperti pada pagi hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan berbicara juga melalui persoalan. Makanya jangan cepat-cepat, ya, jangan cepat-cepat kemudian putus asa pada saat engkau menghadapi masalah. Mungkin Tuhan sedang berbicara dengan engkau. Tuhan sedang memberikan nasihat. Dia bilang, anakku berhenti lakukan dosa. Anakku berhenti jadi orang malas. Berhenti, ya. Ayo bangkit. Jadi kadang-kadang Tuhan juga berbicara melalui hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang Tuhan juga berbicara melalui persoalan yang kau dapat. Kadang-kadang penyakit bicara mengenai apa, ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Mungkin karena kenapa Tuhan izinkan ada penyakit dalam hidup kita? Karena Tuhan mau engkau mulai peka dengan suaranya. Engkau mulai peka dengan engkau butuh nasihat Dia. Mungkin hari-hari ini engkau sedang bangkrut. Mungkin hari-hari ini engkau sedang terpuruk. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi dengar baik, engkau dan saya, kita semua butuh namanya penasihat ajaib. Jadi yang pertama dikatakan, ya, bahwa seorang putra akan lahir, ya, dan di situ dikatakan ada lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan dia disebut yang pertama apa? Penasihat yang ajaib. Yang kedua yang dikatakan apa itu? Dikatakan bahwa yang dikatakan Allah yang perkasa. Kita percaya kita punya Allah yang perkasa. Dikatakan dalam El Gibor dikatakan Allah yang perkasa, sehingga nama Yesus menjadi nama yang berkuasa. Sama-sama katakan nama yang berkuasa. Karena kita bisa melihat bagaimana seorang yang, ya, kita lihat Yesus dalam hidupnya, melalui kehidupannya kita lihat bagaimana mulai dari kelahirannya, ya, dan bagaimana dia mengajar. Dikatakan bahkan dia mau serahkan nyawanya. Bukan hanya itu, dia bangkit dari kematian, menunjukkan dia benar-benar Allah yang perkasa. Amin. Sehingga dengar baik, hari ini melalui proses, melalui setiap proses apa yang pun yang kau hadapi hari ini, engkau punya Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Dan kita perhatikan, bahkan bukan cuman itu. Kalau kita lihat bahwa di Roma 1 ayat 4 dikatakan bahwa anak Allah yang berkuasa. Bahkan dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang punya nama yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang mana dikatakan El Gibor, Allah yang perkasa. Artinya perkasa bahwa Dia mampu menyelesaikan setiap persoalanmu. Dia mampu menyelesaikan dan Dia tahu bagaimana solusi dari setiap persoalanmu. Makanya kalau kita lihat dari pelayanan Tuhan Yesus, kita bisa melihat bagaimana Dia melakukan begitu banyak mujizat dalam hidupnya. Kita melihat bagaimana Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, apalagi membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Bahkan Dia tahu masa depan. Ini menunjukkan bahwa Dia Allah yang perkasa, ya. Makanya hari ini kita datang kepada Tuhan, engkau harus tahu bahwa engkau punya Tuhan yang berkuasa. Dan dengar baik, kalau kita punya Tuhan yang berkuasa, engkau sebagai anak-anak Allah,
kalau engkau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau percaya kepada Dia, engkau juga diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan ini yang kita lihat, nama yang kedua setelah yang pertama, kita percaya bahwa bukan hanya sebagai penasehat ajaib, tapi Dia juga sebagai Allah yang perkasa. Yang ketiga, kita pelajari sama-sama bahwa nama yang ketiga adalah nama yang abadi. Kenapa? Karena Dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah apa? Alfa dan Omega. Ya, kalau kita baca dalam Wahyu 2 ya, 21, dikatakan apa di situ? Dia adalah pemelihara yang kekal. Yesus menyatakan dirinya sebagai apa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sehingga saya percaya, ya. Makanya kalau ada yang dikatakan ada nabi lagi setelah Yesus, nggak ada, itu bohong itu. Jadi kalau ada yang dikatakan ada mengaku-mengaku ada nabi, ya setelah ada ya Yesus, saya mau katakan itu nabi palsu. Nabi palsu. Karena di situ dikatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, sehingga tidak ada lagi. Ya, makanya banyak orang-orang hari-hari ini bingung. Dengar baik, saya mau katakan hari ini bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal, karena Dia punya nama yang abadi. Dan kalau kita lihat, bukan cuma itu, Dia punya sifat yang konsisten, sama. Ya, dikatakan apa? Yesus itu sifatnya konsisten, tidak pernah berubah selamanya. Amin. Makanya Yesus itu dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus sama. Kalau dulu Dia tolong engkau, hari ini Dia juga Tuhan yang sama yang menolong engkau. Kalau 2000 tahun yang lalu Dia mampu membuat mujizat, dan saya mau katakan tahun 2022 Dia juga Tuhan yang mampu membuat mujizat. Sehingga Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sama. Amin. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa ada beberapa ayat yang mendukung bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Nama Yesus adalah nama yang abadi. Dan kalau kita lihat, pertama kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dia melakukan pekerjaannya dengan kuasa yang kekal. Bukan cuma itu, Dia memerintah atas kerajaan kekal di 2 Petrus 1 ayat 11. Dan Dia dikatakan Dia memberi hidup kekal kepada kita, Yohanes 14 ayat 9. Makanya kalau Dia bisa memberikan kehidupan kekal buat engkau dan saya, Dia adalah Bapa yang kekal. Amin. Kalau Dia bisa memberikan, Dia memerintah atas kerajaan yang kekal, artinya Dia adalah Bapa yang kekal. Makanya hari ini ya kita melihat ada 3 nama Yesus sebelumnya. Yang pertama dikatakan apa? Penasihat ajaib. Yang kedua dikatakan Allah yang perkasa. Yang ketiga Bapa yang kekal. Dan yang keempat kita mau belajar sama-sama bahwa yang keempat adalah Raja Damai, Sar Shalom. Ya, jadi saya percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan diperbaharui. Yang tadinya kita jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, sehingga kemuliaan Tuhan tidak ada dalam Adam. Kemudian melalui pengorbanan di atas kayu salib, Tuhan datang. Dia datang untuk apa? Mendamaikan melalui pengorbanannya. Sehingga saya percaya bahwa setelah Yesus datang, nama Yesus itu menjadi nama yang menghibur. Amin. Dia menghibur dalam setiap masalahmu,
Dia menghibur engkau dalam setiap persoalanmu. Dia tahu apapun setiap persoalanmu, dia datang sebagai Raja Damai. Dia mendamaikan engkau dengan Tuhan sehingga engkau bisa kembali layak dijadikan anak Allah. Makanya hari ini ya, kita mau belajar sama-sama, karena supaya pada saat engkau terima Yesus, engkau memiliki damai sejahtera. Pada saat engkau terima Yesus, engkau merasakan sukacita. Saya tidak katakan bahwa pada saat engkau menerima Yesus, engkau tidak punya masalah. Tapi dengar baik, pada saat engkau terima Yesus, di dalam engkau menghadapi masalah, engkau mempunyai damai sejahtera. Di situ bedanya. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia punya nama yang menghibur. Bahkan makanya dalam Yohanes 14 ayat 27 yang dikatakan di situ, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini kata Tuhan Yesus, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ini bicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus berpamitan kepada murid-muridnya. Dia katakan, pada saat saya pergi, ya, ini kalau kita baca dari Yohanes 14, dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ceritanya, dan dia katakan ini kisah mengenai Yesus kemudian berpamitan dengan murid-muridnya. Tapi sebelum dia naik ke sorga, dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Artinya apa? Dunia juga menawarkan damai sejahtera, dunia memberikan ya damai sejahtera, tapi damai sejahtera berasal daripada Tuhan itu berbeda. Pada saat engkau misalnya mendapat promosi, engkau senang, engkau bahagia. Pada saat engkau ya diberkati, normal engkau merasa damai sejahtera, gajimu naik, ya kan? Istrimu baik-baik saja, suamimu baik-baik saja. Ya. Dan engkau mungkin diberkati secara ekonomi, engkau pergi, engkau sehat, pergi ke luar negeri, healing gitu kan. Ya, pergi liburan, mungkin kau rasakan ada damai. Tapi dengar baik, itu adalah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tapi dengar baik, Tuhan bukan hanya memberikan damai sejahtera seperti itu. Bahkan dikatakan apa, bahwa damai sejahtera yang tinggalkan bagimu adalah damai sejahtera yang dikatakan tidak seperti sama. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan pada saat engkau mempunyai masalah, engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Pada saat engkau menghadapi pergumulan, engkau masuk dalam satu pergumulan yang berat, engkau tetap mempunyai pengharapan. Ini yang dikatakan bahwa orang Kristen susahnya aja senang, apalagi senangnya, betul? Susahnya aja senang, apalagi engkau pas diberkati, lebih luar biasa lagi. Amin. Makanya hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Jadi bahwa bagaimana damai sejahtera mengubah kita yang tadinya kita menjadi dari musuhnya Allah menjadi sahabatnya Allah. Bukan hanya itu, dari tadinya engkau adalah musuh Allah, engkau menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan melalui nama Yesus, ya, sehingga kita percaya hari ini bahwa kita punya Tuhan yang memang merancangkan, seperti lagu yang tadi, bahwa Tuhan kita yang merendah. Dia sedang merancangkan hal-hal yang indah dalam hidupmu. Pertanyaannya sekarang ada 4, bahwa ya, apakah kita lihat, kalau kita perhatikan ada 4 nama Yesus dalam, kalau kita lihat dalam Yesaya. Yang pertama, apa yang pertama? Penasihat yang ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa.
Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Raja damai. Pertanyaannya buat engkau dan saya hari ini, ya, siapakah Yesus bagi engkau? Siapakah Dia bagi engkau? Kalau kita lihat, ya, ini yang penting hari ini. Saya undang pemain musik, kita masuk ke dalam, ya, sehingga kita mau belajar sama-sama siapa Dia dalam hidupmu, siapa Yesus dalam hidupmu, ya, sehingga kita sama-sama mengenal apakah Dia seorang sahabat, atau juga mungkin Dia seorang, nggak tahu, mungkin gembala bagi engkau, atau mungkin juga Dia seorang yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi engkau. Siapa Dia? Ini pertanyaan saya. Engkau menjadi orang Kristen, engkau kenal siapa Dia? Engkau kenal siapa? Sehingga hari ini kita mau angkat satu pujian.